Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafidaya Syada. Saya guru mapel fikih di Min 4 Waikanan. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljak batch 3 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK UIN Juraisiwo Lampung. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang saya lakukan di Min 4 Waikanan pada tanggal 3 Oktober 2025, tepatnya di kelas 6 dengan materi jual beli. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak kemarin itu ada yang kurang videonya. Ini Bapak mau nambahin. Jadi kita seolah kayak mau belajar. Ya? Paham? Karena dia buat video sama khusus kan? Susah ya? Khusus itu banyak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atika Salsabella, Andrea Saputra, Dilkis Upaira, Elma Adeni Putri, Fatimah Tuanggaini, Yelsi Putri Zahra, Hetty Asin Kumala, Kaila Hafizah, Kholirotul Nafisa, Kaila Anuba, Muhammad Riko, Muhammad Syaiful, Muhammad Atta, Muhammad Farel, Hafidul Ulum, Wil Absor, Nafisa Rika, Reva Nasafa, Syafira, Salma ML, Yunus Hidayat, sakit ya? Zahidan. Oke, siapa lagi yang berangkat ya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Silakan baca Bismillahirrahmanirrahim Rabbana atina seperti biasa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ada berasa belum materi kita pada hari ini apa? Ada yang tahu belum? Materi kita hari ini yaitu tentang jual beli. Sebelumnya ada yang pernah jual beli? Sudah pernah semua ya? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui apa itu pengertian jual beli, rukun-rukun jual beli, syarat jual beli, dan jual beli yang sah dan tidak sah, yang dilarang dan tidak dilarang.
selembar. Untuk bukunya keluarkan kertas selembar. Oke, masih ada yang ingat nggak materi yang lalu? Makanan, contoh makanan yang halal dan haram, masih ingat nggak? Apa aja? Coba contoh makanan yang halal yang pertama. Oh, hewan yang halal. Bebek, terus sapi, ayam, kambing, ikan, unta. Oke, dengerin ya. Semua makanan yang ada di laut, hukum dimakannya halal. Semua hewan yang di laut, hukum memakannya halal. Makanya kemarin ada cerita MBG itu. Ada kan yang keracunan makan apa coba? Makan ikan hiu. Dia hukumnya halal. Cuman ya memang ikan hiu kan banyak racunnya. Kemudian minuman yang halal, coba yang pertama. Apa lagi? Air gunung halal nggak? Air sungai? Air laut? Nah, kalau contoh makanan yang haram, hewan yang haram, babi. Benar ya? Oke, Bapak kita sudah paham semua. Hari ini kita lanjut materi tentang jual beli. Next. Oke, coba kalian perhatikan. Ini gambar orang apa? Gambar orang jual beli. Bapak kira semuanya di antara kalian ini sudah pasti pernah yang namanya beli sesuatu. Beli apa aja? Gimana belinya? Bisa di pasar, bisa di warung, bisa di toko. Oke, kalian tahu nggak jenis pasar itu ada apa aja? Pasar tradisional. Terus satunya pasar modern atau swalayan. Tahu nggak contohnya apa? Contohnya mall. Mall ini bisa disebut pasar modern atau pasar swalayan. Ada yang pernah ke mall? Pernah? Oke, itu ya. Next. Kemudian pengertian dan hukum jual beli. Perhatikan. Jual beli adalah kegiatan saling bertukar barang atau jasa dengan cara tertentu. Setiap orang yang terlibat dalam jual beli akan memperoleh yang dibutuhkan. Oke, benar ya? Kalau dulu orang jual beli itu menggunakan barang. Tahu nggak? Pernah dengar istilah barter nggak? Barter. Nih, barter ini jual beli zaman dahulu. Kalau kita sekarang kan belinya pakai apa? Pakai uang. Kalau zaman dulu belinya bisa pakai beras, bisa pakai gandum, ditukar, benar. Itulah namanya istilahnya barter. Jadi tukar barang dengan barang. Paham? Tuh. Kemudian hukum jual beli apa? Halal atau boleh. Boleh itu apa bahasa Islamnya? Ada halal, ada haram, ada makruh. Kemarin kelas sebelah belum ada yang tahu. Ada yang belum tahu artinya makruh. Apa makruh itu apa? Makruh itu, coba kalau wajib dulu wajib. Kalau wajib itu ditinggalkan mendapat dosa, dikerjakan mendapat halal. Kalau sunnah dikerjakan. Kalau makruh itu dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Itu makruh. Contoh, kalian sudah wudhu, terus kalian mau sholat. Nah, hukum makan ini dan itu makruh. Karena kalian
tidak khusyuk. Makanya hukum makan setelah berwudu ketika hendak melaksanakan sholat adalah makruh. Ada lagi namanya mubah. Tahu mubah? Mubah ini artinya boleh. Jadi mau dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan juga tidak apa? Tidak apa-apa. Oke, next. Oke, rukun jual beli. Yang pertama, kalau orang mau jual beli itu yang harus ada apa aja? Jual, ya, beli, terus barangnya, terus oke, itu ya, paham. Jadi kalau kita zaman sekarang menggunakannya pakai uang. Kalau orang zaman dulu itu pakai ini, alat tukar dalam kegiatan jual beli yang Kakak bilang tadi, barter. Ya, paham? Kemudian yang terakhir apa? Ada ijab qabul. Ijab qabul itu gimana coba? Ijab qabul dalam jual beli. Ijab qabul dalam jual beli itu yang pertama penjual mengucapkan, ya biasa kayak kalian beli itu loh. Pak, Bu, saya mau beli gorengan misalkan, atau mau beli mobil. Itu ijabnya. Qabulnya seperti apa? Qabulnya diucapkan oleh penjual. Kita kan pembeli kan? Qabulnya diijabkan oleh penjualnya. Baik, mobilnya harga segini, gorengan harga segini, silakan diambil. Nanti setelah itu baru ditagih uangnya kan? Nah, itu namanya ijab qabul atau perjanjian dalam jual beli istilah kelima. Oke, lanjut. Syarat jual beli sama ya kayak yang jual beli tadi. Lanjut. Kemudian ada macam-macam jual beli. Coba kalian perhatikan halaman 53. 53. Jual beli yang diperbolehkan. Coba Yunus dibaca jual beli yang diperbolehkan. Oke, itu ya. Jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat. Apa aja tadi? Yang pertama, ada penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, uang, yang terakhir ijab qabul. Kemudian jual beli yang dilarang. Coba Adiba baca. Jual beli yang dilarang. Oke, dah cukup. Yang pertama jual beli yang sah tapi terlarang. Itu adalah jual beli yang dilakukan pada waktu sholat Jumat. Hari ini ya, ingat kalau waktu sholat Jumat sudah masuk, jangan kalian malah jual beli, apalagi kalau sudah azan. Kalau sudah azan itu artinya waktunya sholat, jangan malah jual beli. Ini hukum jual belinya sah tapi dilarang. Paham? Kemudian yang kedua, jual beli dengan maksud ditimbun. Oke, misalkan ini kebanyakan itu orang jual minyak. Misalkan bapak punya warung, bapak buka toko minyak di rumah. Bapak ngambil minyak di Pertamina. Nah, bapak ngambil di Pertamina, kan kita itu beli bensin ada jatahnya kan? Taruhlah misalkan jatahnya kita itu per orang 10 liter. 10 liter. Nah, orang nimbun bensin itu artinya dia melebihi jatah yang telah diberikan. Bisa jadi dia belinya 20 liter ke atas. Paham? 20 liter ke atas. Artinya ini kan melebihi kapasitas yang dijatahkan kan. Nah, itulah namanya menimbun. Itu jual belinya sah tapi dilarang. Karena apa? Karena merugikan masyarakat yang lain. Paham nggak? Dengan bapak beli literan segini, kira-kira merugikan masyarakat nggak? Kan bisa jadi teman-teman bapak kebagian kan? Nah, itu namanya merugikan. Kemudian membeli barang dengan menghadap di jalan atau sebelum sampai di pasar sehingga penjual atau pembeli
sebenarnya sah kalau di jalan, tapi nggak boleh dilarang. Kecuali kalau kayak siapa yang saya Bakas, itu kan memang diniatkan untuk bahasa ide. Kalau ide kan memang untuk diniatkan jualan di jalan. Nah, kalau itu boleh. Yang nggak boleh itu penjual yang berjualan di pasar, tapi di jalan dia dijual juga. Gitu. Kemudian, jual beli yang tidak sah dan dilarang karena kurang syarat atau hukumnya. Jual beli anak hewan ternak yang masih dalam kandungan. Tuh, nggak boleh ya. Jual beli ternak harus yang sudah lahir, yang sudah nyata bentuknya. Nggak boleh yang masih dalam kandungan. Kemudian jual beli barang yang belum ada di tangan orang yang menjual. Artinya barang tersebut masih berada di tangan penjual pertama dan belum diterima oleh pembelinya. Yang terakhir, jual beli benda najis seperti minuman keras, babi, darah hewan dan bangkai. Ada yang waktu yang jual miras, minuman keras, amer minuman keras bukan? Amer minuman keras bukan? Ada yang pernah minum? Arak minuman keras bukan? Keras. Jadi orang-orang yang jual arak, jual amer, jual minuman keras itu tidak sah dan dilarang seperti itu. Itu ya. Next, lanjut. Kemudian barang-barang yang haram diperjualbelikan. Yang pertama, barang yang haram zatnya, seperti minuman keras dan obat-obatan terlarang, terlarang atau narkoba. Ini Bapak jelaskan barusan. Kemudian barang yang tergolong najis, contohnya apa? Tas kulit babi, kemudian dan sebagainya. Kalian tahu pernah dengar istilah tes kriuk nggak? Tes kriuk itu pakai kulit apa itu? Kulit babi. Kira-kira haram apa halal? Haram, boleh ya. Kemudian barang yang digunakan untuk maksiat atau kejahatan. Misalkan bapak punya toko perabotan, kemudian si Zidan mau beli pisau ke rumah bapak. Untuk apa? Untuk begal orang misalkan. Nah, itu hukumnya haram. Kemudian yang keempat, barang yang didapatkan dari cara yang tidak halal seperti barang curian, jelas kita sudah paham. Yang terakhir, bagian tanaman yang belum waktunya dipetik. Oke, nggak boleh memetik tanaman yang belum umurnya. Kita akan membentuk kelompok untuk mengerjakan kerja kelompok ya. Enaknya dibuat 4 kelompok atau 5 kelompok? 4 kelompok ya. Oke, silahkan berhitung 1 sampai 4 dari Kayla. Lanjut. Oke, silahkan kelompok 1 berhubung dengan kelompok 1. Kelompok 2 berhubung dengan kelompok 2.
Lah kamu aja gak ketero loh, Pak. Hah? Gak ketero kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Miring ini. Udah jadi.
Duduk semuanya. Karena hari ini waktunya tidak mencukupi, mungkin nanti kita bisa lanjutkan minggu depan, atau kayaknya minggu depan kan PTS. Berapa belum? Minggu depan kalian itu penilaian tengah semester. Ya, boleh dikasih tau kan? Silakan belajar semua mapel. Itu saja materi kita hari ini. Kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak kita bersama-sama berdoa. Bapak ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.